Oke, di sini saya akan melakukan demonstrasi terkait aplikasi yang sudah kita buat yang bernama Rubesa dari tim Anita Maxwin. Jadi Rubesa ini mempunyai singkatan Ruang Belajar Bersama. Nah, ini ada thumbnailnya. Sekarang kita langsung run aja kali deh. Yap, kita langsung run aja. Bentar, ini ada loading ini. Sebentar ya. Ini mohon maaf jika kursornya nanti tidak sesuai, maksudnya arahnya, karena memang settingan dari Figma-nya yang agak berubah gitu. Nah, ini adalah tampilan awalan nih, openingnya. Ada animasi. Ya, dari sini ada yang namanya onboarding screen. Nah, yang tadi yang awal-awal itu namanya splash screen. Nah, dari onboarding screen bisa kita next juga. Kita next. Nah, ini kalau misalnya kita next bakal ngarah ke bagian swipe up. Kita back dulu sebentar. Kalau misalnya kita back. Nah, di sini kan ada tulisan skip ya. Skip juga bisa langsung diarahkan ke sini. Nah, ini tinggal kita scroll atau swipe up ke atas aja nih. Ngebuka card login. Di sini kita bisa isi login. Kalau misalkan belum punya akun, kita pilih di sini yang sign up here. Kalau sudah, kita isi akun kita, terus kita register. Nah, dari register akan diarahkan lagi ke halaman login. Nah, dari halaman login nanti kita masuk login. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi aplikasi kita ini cocok untuk digunakan oleh semua kalangan atau siswa dengan berbagai kondisi. Nah, di sini bisa kita pilih nih, misalkan ada kondisi ini nih, kita pilih normal aja. Jadi nanti videonya atau misalnya aplikasi dalam atau fitur di dalam aplikasi kita bisa menyesuaikan kondisi dari penggunanya, seperti itu. Jadi kita save. Di sini kalau misalnya kita belum yakin, kita bisa pilih dulu yang mana, ya kan? Kita bisa pilih yang lain, baru kita save, baru kita next. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi kita. Kepencet. Oke, ini bakal ngarah ke aplikasi kita, ke homepage. Nah, di sini di homepage juga ada fitur auto slide. Misalkan ada banner atau apa, jadi auto slide juga kayak gini. Selanjutnya kita bagian notifikasi. Nah, di notifikasi ini terbagi menjadi dua. Ada yang video, ada juga yang tags. Nah, di video ini bisa kita scroll ke bawah juga. Nah, yang tags itu tidak, karena yang kalau bisa kita lihat di sini video kan ada banyak ya notifikasinya. Jadi dia bisa di scroll. Kalau di tags tidak banyak, jadi tidak bisa di scroll. Kita back. Nah, selanjutnya ada fitur setting di sini nih, teman-teman. Di sini kita bisa juga nih tahu role kita apa, terus kita misalkan nama sekolahnya apa di bagian sini. Nah, untuk setting yang pertama ada yang namanya change password. Kita bisa ngisi ketentuan atau keperluan atau yang diminta di form ini. Kalau udah kita submit, itu aja. Kita back. Selanjutnya ada privacy policy. Ini juga bisa kita scroll untuk dibaca. Ini terus ada yang namanya terms and conditions, juga sama, bisa kita scroll. Terus ada yang namanya help and support. Nah, di help and supportnya dibagi menjadi 3. Kita bisa menghubungi melalui WA atau WhatsApp, atau bisa chat admin, atau kita kirim Gmail, atau juga kita telepon. Seperti itu. Kita back lagi. Kita ada fitur yang namanya chat with us. Jadi kita bisa langsung hubungin admin secara live gitu. Live admin maksudnya. Bisa kita hubungi di bagian ini. Nah, habis itu udah send feedback untuk biar aplikasi kita ini pada saat pengembangan bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Bisa kita submit, kalau udah kita back. Nah, untuk fitur logoutnya itu ada di bagian setting, teman-teman. Bisa kita mencet, nanti diarahkan lagi ke halaman login. Kita pilih lagi, save, next. Nah, selanjutnya di fitur homepage itu ada yang ini nih, ada yang gede ini nih, ada yang tulisan ruang belajar. Ini itu tuh kayak papan berita gitu, teman-teman. Kayak papan berita. Misalkan ada lomba ataupun misalkan ada kegiatan atau bootcamp nih, belajar bareng gitu-gitu. Nanti kita upload di sini. Bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya itu
fitur utamanya nih teman-teman untuk pembelajaran ya. Pertama kita pilih matematika. Ini bisa kita scroll, kita juga bisa pilih jenjangnya dari sekolah dasar, terus SMP, terus SMA, terus juga misalkan yang IPS-nya nih, SMA IPS. Kita bisa langsung close di bagian luar juga. Nah, di sini kita bisa misalkan klik salah satu video pembelajaran di sini nih. Nah, di sini nanti kita bisa melihat nih pembelajaran lainnya, ada video pembelajaran yang lain. Itu di sini juga materi rekomendasi. Nah, di sini kita juga masih bisa pilih jenjang, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, tidak ada yang berubah. Bisa kita atur juga di sini, ya kan. Nah, kalau sudah kita back, kemudian ada juga nih yang bahasa Indonesia. Ini juga sama, bisa kita scroll, bisa kita pilih juga jenjangnya, kurang lebih sama. Ini juga sama, bisa kita scroll, bisa kita pilih jenjangnya juga yang biologi. Kemudian yang fisika juga sama, bisa di scroll, bisa dipilih juga jenjangnya. Kita back. Kemudian ada yang bahasa Inggris. Ini juga sama, bisa di scroll, bisa kita pilih video pembelajarannya, materinya. Ini juga sama, bisa dipilih salah satunya. Kelasnya juga bisa dipilih. Ini juga sama, yang kimia juga sama. Oke. Yang ekonomi pun juga sama. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada fitur yang namanya laporan belajar harian. Di sini juga bisa kita scroll horizontal ya. Nih. Aduh, agak nge-lag. Nah, di sini kenapa belum ada? Karena misalkan ini tampilan utama atau tampilan awal ketika penggunanya itu belum belajar sama sekali. Jadi belum menggunakan aplikasi kita secara sepenuhnya lah, dia cuma download doang kayak gitu. Nah, selanjutnya ada ruang latihan soal. Nih. Nah, jadi kalau misalkan nih si penggunanya itu mengerjakan 10 soal, dia akan mendapatkan peti. Nah, peti ini bisa aja berupa XP nih teman-teman. Ada XP di sini, ada tulisan XP. Ini juga ada jumlah soal yang benar berapa, seperti itu. Nah, jadi di fitur ruang latihan soal juga kita bisa pilih nih fitur sesuai kebutuhan kita. Kita misalkan pengen latihan bab 1 tentang matematika ataupun bank soal lainnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada fitur download. Jadi kalau misalnya ada video yang kita download, kita akan bisa diarahin ke halaman ini teman-teman. Kita bisa pencet halaman download, bisa kita lihat lagi video-video yang udah kita download. Seperti itu. Nah, di sini ada video based learning, teman-teman. Ya kan, ada videonya. Di sini kita bisa pencet download. Nah, nanti kalau misalnya kita pencet download, tetap akan diarahkan ke halaman atau misalnya ke page downloadnya juga, teman-teman. Bisa kita lihat progres download kita ataupun video-video sudah kita download bisa kita tonton di sini. Itunya udah bisa kita scroll untuk bisa melihat video-video yang lainnya. Nah, di sini juga ada e-book atau buku digital. Nah, di sini juga bisa lihat nih, ada misalkan awalnya kita pilih matematika wajib. Pilih matematika. Nah, di matematika itu ada yang wajib dan juga ada yang minat. Untuk jenjang SMA, IPA. Nah, di sini kita juga bisa ganti nih mata pelajaran yang lain. Oke, kita back ya. Selanjutnya ada tanya Rubesa. Jadi tanya Rubesa ini seperti forum diskusi, teman-teman. Jadi misalkan nih ada pengguna lain yang mengirimkan soal atau foto soal yang dia tidak bisa jawab. Nah, dia bisa nih taruh di dalam forum ini. Jadi nanti orang lain itu misalkan user yang lain bisa membantu menjawab. Nah, setelah user lain membantu menjawab, jawaban yang itu akan diverifikasi nih oleh tim kami, tim Rubesa. Jika jawabannya itu valid, maka akan mendapatkan label jawaban terverifikasi. Seperti itu. Kita bisa back lagi. Udah. Kurang lebih seperti itu fitur dari aplikasi kami. Terima kasih.